Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar malam, gelar sajadah, tengadahkan tangan berdoa dan meminta. Jawab salam, cemerlang di wajah, itu tanda ahli surga. Ya Bu, tuh wajahnya cerah-cerah tuh. Jawab salamnya sambil senyum, jangan dimonyongin tuh mulu. Ya Bu. Sholat isya, kalau mau sholat isya jangan lupa pergi ke Masjid Al-Furqan. Cakep. Kalau mau masuk surga jangan lupa besok puasa bulan suci Ramadan. Puasa masih Bu? Insya Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan naik ke atas mimbar, ketika beliau menginjakkan kakinya pada tangga pertama, baginda Rasulullah mengucapkan amin. Dan ketika menginjakkan kepada anak tangga yang kedua, beliau mengucapkan amin. Dan ketika menginjakkan kaki beliau ke anak tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Para sahabat terkejut dan kaget. Yang kemudian setelah beliau beres berkhutbah dan selesailah beliau berkumpul dengan para sahabat bertanya kepada beliau, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi kami mendengar dan melihat engkau setiap menginjakkan kaki di anak tangga itu mengucapkan amin 3 kali. What happened? Ayana ono apa iki? Ada apa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi malaikat Jibril ketika aku menginjakkan kakiku di anak tangga pertama, dia berbisik kepadaku, celakalah seorang hamba yang apabila namamu diucapkan di tengah-tengah mereka dan mereka tidak bersolawat kepada. Tuh Bu, jadi kalau kita mendengar Nabi Muhammad SAW diucapkan wajib bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Enak atau kerasa nggak ke hati? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, maka bersalawatlah kepada Nabi kita. Maka perbanyaklah salawat Bu.
Dan kita ketika mendengarkan orang mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW, maka wajib bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cakep. Ya Bu, ini luar biasa. Baginda Rasulullah mengatakan raghima anfu rajul atau syaqiya rajul. Celaka kalimat itu. Celaka seseorang yang ketika Nabi Muhammad SAW disebut, nama beliau diucapkan dan didengar, tetapi tidak bersolawat. Manfaatnya solawat Bu begini Bu. Ibu dagang, solawat banyak baca. Ibu masak, solawat Bu. Insya Allah Bu masakannya. Cakep. Jangan main-main bener. Dengan solawat ini luar biasa, luar biasa. Dan orang yang paling pelit dalam hadis yang lain adalah orang yang paling ketika disebut Nabi tidak bersolawat. Orang yang hatinya keras. Dalam hadis yang lain dikatakan adalah orang yang ketika Nabi Muhammad SAW disebut tidak bersolawat. Maka bersolawat ya Bu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang pertama. Ingat ya, datang ke rumah ingat bersolawat ya Bu. Lagi resah gelisah solawat. Dendang. Tadi kita mengucapkan atau melantunkan solawat asyik al-ashkin itu enak banget kan Bu. Luar biasa itu ya. Lalu kemudian yang kedua, baginda Rasulullah SAW ditanya lagi, ya Rasulullah, lalu alamin yang kedua itu apa ya Rasulullah? Nah, ketika aku menginjakkan pada tangga yang kedua, malaikat Jibril kembali berbisik kepadaku, celakalah orang yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi kedua orang tua itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Jadi kita masih punya orang tua, baik masih komplit ataupun ada salah satunya, tidak menyebabkan kita masuk surga. Artinya apa? Kedua orang tua ini atau salah satunya menjadi asbab kita masuk surga. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Nah, kalau istri-istri, ridho Allah ada pada ridho suami. Sudah beralih kalau seorang istri. Tapi kalau selama masih jadi anak, maka keriduannya ada pada orang tua. Jadi Bu, kenapa tuh ada ijab kabul kalau orang mau nikah? Itu yang ijab kabul itu antara wali dengan mempelai laki-laki. Jangan salah, bukan mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki ya, tapi antara wali nikah dengan perempuan dengan pengantin laki-laki. Artinya apa? Menyerahkan. Kalau bahasa begini nih, kalau bahasa gitu, bulan, kuserahkan pintu surga kepadamu sekarang nih. Aku serahkan anakku ini, nanti engkau akan menjadi sebab dia masuk surga. Gitu. Kuserahkan keriduan aku yang dahulu ada padaku, sekarang aku limpahkan kepadamu sebagai suamimu, sebagai suami daripada anakku. Oleh karenanya ridhonya istri ada pada ridho suami. Makanya kita pernah mendengar hadis tuh, di mana ada orang tuanya sampai sakit kemudian meninggal gara-gara suaminya tidak ada di rumah, maka tidak menjenguk bahkan sampai dimakamkan. Maka kemudian diadukan kepada baginda Rasulullah. Luar biasa ini perempuan. Kenapa? Karena dia sebagai seorang istri harus ada izin dari suami. Nah, kalau kita mah izinnya kalau sudah ada di lokasi ya Bu. Ya, ke mall. Kalau udah di mall baru ayah, ibu udah di mall nih. Padahal izin itu seharusnya sebelum. Kalau kita mah izinnya pas sudah ngelakuin. Ya, ayah ini sudah ada di pasar, padahal harusnya sebelum berangkat ke pasar. Hati-hati Bu. Jadi yang disebut dengan izin itu bukan sudah melakukan atau sedang melakukan, tetapi akan melakukan. Dan apapun yang dilakukan oleh seorang istri wajib minta izin kepada suami. Hati-hati Bu, nggak main-main, ini hukumnya Allah. Ya Bu, jadi adanya orang tua harus menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita doakan orang tua kita yang sudah wafat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Allahumma la tahrimna athahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kami yang sudah wafat, tempat
Tempatkanlah mereka pada tempat yang paling mulia di sisimu ya Allah. Jadikanlah makam mereka, kuburan mereka adalah taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nih anak-anak yang masih ada orang tuanya, yuk raih ridho orang tua kita. Kerasa Bu, saya udah nggak ada ibu Bu, meninggal 2 tahun yang lalu. Itu kerasa, antara ada nggak adanya itu terasa banget Bu. Ya Allah, kalau lagi ada ibu itu luar biasa. Sekarang sudah tinggal bapak doang. Kadang-kadang ya agak beda sama ibu sama bapak ya Bu, agak beda aja gitu. Tetap walaupun tetap orang tua, tapi ibu dengan bapak itu beda. Karena kasih sayang ibu itu kadang-kadang beda dengan bapak kita ya Bu. Ibu sebagai seorang ibu sekarang merasakan bagaimana hal itu. Yang sekarang udah nenek-nenek, bosan, ada emak, bapak, gua ada tua. Tapi jangan salah, kita insya Allah akan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Itu yang kedua. Yang terakhir, ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, lalu amin yang ketiga apa? Amin yang ketiga adalah malaikat Jibril berbisik lagi kepadaku, celakalah orang yang masuk bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Bu, kita punya 21 hari lagi nih. Kita sekarang masuk hari yang ke-9. Hati-hati, jangan bablas. Jangan sampai waktu yang tersisa ini tidak menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita masuk Ramadan, berlalulah Ramadan, kemudian dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lagi rugi Bu, celaka kita. Celaka kita. Kalau rugi kan gampang, ya. Kalau rugi kan gampang kan. Ini celaka. Celakalah orang yang masuk bulan suci Ramadan dan Ramadan berlalu, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, apa yang menyebabkan dosanya kok nggak diampuni oleh Allah? Padahal kan dia berpuasa, padahal dia sholat tarawih. Yang pertama, nih yang menyebabkan dosa tidak diampuni oleh Allah sepanjang bulan suci Ramadan adalah dia menganggap biasa-biasa saja tuh bulan Ramadan, gak ada istimewa. Ramadan sama aja kayak bulan-bulan yang lain, gak ada istimewa, gak ada perubahan-perubahan sedikit pun sikap dan perbuatannya, biasa aja, gak ada di hati rasa bahagia. Kalau kita bahagia nggak Bu datangnya bulan suci Ramadan? Alhamdulillah. Seneng nggak Bu? Oh, kalau saya seneng banget Bu. Ya, di rumah itu dianterin takjilnya banyak banget tuh. Pak Ustadz kan, kalau Pak Ustadz nih, saya kan imam romatib masjid, itu di kamar banyak banget di takjilan. Sampai kalau pulang dari tarawihan itu nengtengnya banyak banget tuh. Jadi kan kalau bulan-bulan biasa paling cuma Senin sama Kamis doang adanya takjilan. Selain itu nggak ada. Bulan suci Ramadan bulan yang penuh kebahagiaan. Oleh karenanya kita harus bahagia dengan bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, orang yang celaka yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bulan suci Ramadan adalah orang yang puasanya sekedar menahan makan dan minum, sekedar menahan haus dan lapar. Nih gitu. Puasa sih puasa, mulutnya jajan kemana-mana. Puasa sih puasa, ya kupingnya dengerin yang nggak bener, mulutnya ngucapin yang tidak baik. Maka orang ini yang celaka. Makanya hati-hati lagi puasa. Dalam hadis begitu banyak, kalau lagi puasa itu jaga tuh mulutnya. Kalau ada orang yang ngajak berantem, udah diam dulu. Ntar gua lagi puasa, ntar nunggu buka ya. Jangan juga begitu. Karena ada yang ngajak berantem tuh, lagi ribut. Kadang-kadang di jalan puasa nggak puasa suka ribut juga kan, banyak tuh. Ya. Nah kalau kita lagi puasa, maaf saya lagi puasa. Nanti kalau mau ribut lah buka ya. Jangan begitu juga. Tapi jaga puasa kita. Lalu yang ketiga, yang menyebabkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang dadakan, musiman. Jadi ketika musim bulan puasa, tampilan alim luar biasa kayak ahli ibadah. Giliran puasa berlalu, balik lagi jadi preman. Ini yang nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu harus jadi pembelajaran. Kalau bulan puasa rajin ibadahnya, maka bulan yang 11 harus rajin. Rajin nggak Bu? Wow, ini kalau Masjid Al-Furqan kita nih, wajah-wajahnya wajah-wajah yang nggak pernah tinggal sholat 5 waktu nih. Ya, saya lihat ini nih, kalau sholat 5 waktu nggak pernah absen, selalu hadir, insya Allah. Gitu Bu. Lalu yang keempat yang menyebabkan tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Aduh Bu, Ramadan udah berapa? Tadarusnya udah berapa juz Bu? Udah berapa sekarang? Kalau 8 udah 8 juz ya Bu? Udah yang khatmul Quran udah ada Bu? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Sudah khatam Pak Ustaz. Saya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas saya sudah tamatkan. Ya. Sudah tamatkan Pak Ustaz. Ya kan, dari surat Al-Fatihah dan surat An-Nas Pak Ustaz. Tamat itu kan. Sudah tamat Pak Ustaz. Sudah berkali-kali bahkan. Nah, yang terakhir yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak berhenti dari berbuat dosa dan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur. Mudah-mudahan apa yang sekarang kita miliki akan menjadi sababiah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus puasa Ramadan yang kita lakukan ini mudah-mudahan akan membentuk pribadi-pribadi kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila ada sumur di ladang, jangan lupa saya numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah Ustadz Andi nanti akan hadir lagi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.